Kalau sekarang bisa melihat takdir banyak tamunya, Mas. Viral. Ya viral, Mas. Gak usah bisa melihat takdir, bisa melihat 1 minggu yang akan datang. Banyak calon-calon yang datang, Mas. Saya bisa jadi apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Kembali berjumpa bersama saya Alwi Fatoni tentunya di program podcast Pratiwi. Silakan buat Anda bisa gabungan ke Pratiwi Radio, bisa menanyakan juga atau memberikan masukan ke kita di 083 8533 0-nya 5 kali. Seperti biasa ya, di jam 10 pagi dan jam 3 sore kita datangkan narasumber di podcast kita. Dan untuk tadi pagi itu dari pengusaha cireng ya, atau pebisnis cireng atau masakan atau kuliner yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kebetulan untuk di kesempatan kali ini atau sore hari ini ada Ustadz Ansori. Ustadz ya. Biasa saja. Oke. Terlalu itu. Mas Ansori aja. Ya, lebih lebih akrab. Oke, Mas Ansori. Ini aktif di mana aja nih untuk sekarang? Untuk saat ini saya aktif di pendidikan. Kebetulan saya aktif di Pondok Pesantren Al-Usmani Bedian. Dan alhamdulillah di sana termasuk pondok yang santrinya terbesar se-Bondowoso. Oke. Jadi yang terbesar itu ada 3 yang saya tahu. Yang pertama di Al-Usmani, yang kedua di pesantrennya Pak Bupati itu Tangsil, yang ketiga di Al-Maliki. Itu pesantren terbesar di Bondowoso. Berarti terkait pembahasan kita ini lebih cocok sekarang terkait pendidikan ya, Mas Ansori ya. Yang penting kayaknya Ustadz atau Bapak lebih cocok nih. Begitu ya. Pak Ansori. Terserah sudah. Bebas berarti. Asalkan jangan kalau di bahasa Inggris tuh kan ada Mister. Ada lagi panggilan selain Mister. Apa itu? Kalau terpleset sedikit tuh nanti jadi monster. Itu udah enak didengar itu. Oke, Mas aja deh, balik lagi. Oh iya. Mas Ansori, nah ini aktif di dunia pendidikan. Nah, pendidikan yang seperti apa sih yang dijajaki oleh Mas Ansori ini? Bersifat umum atau malah lebih agamis, religius? Untuk kalau saya pribadi lebih suka yang religius. Dan sebelumnya di pendidikan yang formal-formal sudah sering saya. Insya Allah sudah sering. Saya aktif di pendidikan itu yang tidak formal. Itu semenjak di pondok saya belajar mengajar itu kelas 2 SMA. 2 SMA udah SMA. Belajar mengajar. Terus sampai sekarang saya rasakan itu kok terasa enak di pendidikan. Jadi saya tidak mau pisah dengan pendidikan. Sampai saya mengomitmenkan pendidikan harga mati bagi saya. Pendidikan harga mati. Ya. Oke. Nah, semacam siswa atau yang dididik itu ada kriteria nggak dari sosok Mas Ansori? Kalau kriteria tidak ada. Cuma kalau saya sendiri saya pengen yang tampil beda dengan yang lain. Kalau mengajar itu ada sebagian orang yang tidak mau mengajar anak-anak kecil, kecuali ibu guru ya. Bu guru itu biasanya kalau anak kecil laten. Kalau laki-laki itu biasanya kalau kayak bapak guru, mister dan lain sebagainya atau ustadz itu mengajar kurang telaten anak di bawah umur, anak TK. Terus anak TK di bawah TK itu sebenarnya bisa diajari. Kalau saya lebih suka sebenarnya di bawah umur itu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah sampai 7 tahun
Saya lebih suka gitu sebenarnya. Beda berarti dengan guru yang lain. Beda, Alasannya itu beda. apa? Alasannya itu lebih mudah dimanipulasi. Kalau anak kecil, saya pernah mengajar. Ini kan ada lembaga di sini, di Yayasan Al Firdaus. Saya mendirikan itu dulu. Ada RTQ sana, Rumah Tahfidz Al Firdaus. RTQ, Rumah Tahfidz Quran Al Firdaus. Saya masuk di sana kalau tidak salah 2019, masa berdirinya sampai sekarang. Tapi saya resign karena ada hal tertentu. Saya resign. Sampai sekarang insya Allah berjalan. Kebetulan yang meneruskan itu sekarang murid saya. Waktu masih di pondok itu murid saya. Ketika ketemu di pondok, saya sapa. Ternyata dia ada kegiatan, saya aktifkan di sana sampai sekarang. Mungkin bisa diundang nanti. Insya Allah pengalaman sudah ada dia. Sekarang kalau tidak salah jadi apa, pengurus? Jadi apa kemarin di At-Taqwa. Sambil kuliah itu. Jadi apa, semacam pemateri juga ya Mas Ansori? Enggak, aktivis itu. Apa PMI apa PMI? Enggak paham saya. Tapi yang kuliah mulai kemarin ini cuma paling sekarang semester 4 kalau udah 6. Nah, Ustaz Mas Ansori ya, ini kan lebih suka yang seperti anak TK usia 2 atau 3 tahun. Kalau sekarang nyatanya tetap ngajar yang usia segitu juga atau malah yang sudah besar? Yang sudah besar ya. Iya. Tapi ya mau gimana lagi, kehidupan itu kan tidak ada yang tidak ada yang sesuai dengan keinginan. Betul, setuju. Iya. Kalau sesuai dengan keinginan itu malah kita yang egois. Oke. Iya, jadi saya itu malah sekarang di pondok pesantren itu aktif di madrasah diniyah itu kelas 3. Kelas 3 ulia. Kalau ulia itu biasanya sudah kelas tinggi dan hampir mau ditugaskan. Jadi calon ustadz itu sudah. Nggak tahu kok bisa dimasukkan ke sana, apa karena kepercayaan apa karena apa, tapi kalau kemampuan saya nggak sampai ke sana. Cuma saya pede ngajar mereka. Alasan saya begini, ya kalau mungkin kalau masalah teori sama pelajaran mereka lebih dari saya, walaupun tidak begitu banyak. Tapi kalau masalah kehidupan, insya Allah saya lebih banyak makan garam daripada mereka, kan iya. Karena umur saya ada yang selisih 3 tahun, 2 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau kehidupan insya Allah saya lebih banyak menelan garam sudah. Jadi sekarang malah ngajar yang kelas 3 ya. Kelas 3. Tapi udah dari ada mereka yang mahasiswa itu, ada yang masih semester 3, ada yang semester 4. Besar-besar sudah. Itu sudah berjalan 2 tahun lebih. Oke. Dan gimana melihat perkembangan mereka saat belajar? Ya alhamdulillah kemarin tampil, walaupun bukan 100% dari saya ya. Itu juga skillnya mereka sendiri. Kemarin tampil, saya ada videonya itu ada. Tampil kemarin ketika ikhtibar itu tampil, dia baca kitab dengan mentranslate pakai bahasa Inggris. Dan juga explain-nya pakai bahasa Inggris. Mereka ya alhamdulillah bisa seperti itu. Walaupun sebelumnya mereka sudah ada basic, karena sebelum saya ke madrasah diniyah itu saya di LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing di Al-Usmani. Oke. Nah, untuk sekarang berarti dari di dunia pendidikan terutama yang Mas Ansori jalani itu gimana nih? Maksudnya udah termasuk luar biasa atau malah mohon maaf sebelumnya. Gimana ya? Perkembangan dunia pendidikan terutama di madrasah diniyah. Ini kan
basicnya lebih ke Agamis, religius. iya, Perkembangan untuk di Kabupaten Bondowoso, Insya Allah kalau di Bondowoso sendiri banyak perkembangan, terutama di Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Iya, terutama di Al-Qur'an. Karena di Bondowoso itu coba sudah kita amati di beberapa yayasan besar seperti formalnya TK dan SMP. Itu sekarang malah bersaing di tahfidzul Qur'annya, di hafalan Al-Qur'annya. Anak-anak kecil itu yang umur 2 bulan, umur 2 tahun, 2 bulan. Umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah mulai belajar menghafal Al-Qur'an. Padahal di zaman kita dulu yang mau hafal satu ayat yang panjang itu minta ampun luar biasa ya. Anak sekarang itu condong lebih cerdas walaupun krisis akhlak katanya. Krisis akhlak. Iya, ketimbang dulu. Coba sudah kita amati akhlaknya anak sekarang dan akhlak anak dulu jauh. Ini kan dengan kemajuan teknologi juga. Bisa ya. jadi. Kalau saya sendiri melihatnya, terutama di wilayah tempat saya sendiri ya, Iya, malah mereka itu banyak yang asik ke gadgetnya itu, Gadgetnya. Androidnya, terutama game online itu. Nah, menanggapi itu, Mas Ansori? ya perlu perlu difokuskan juga, tidak hanya kemampuan intelektual tapi mereka juga perlu dimasukkan emosionalnya terkait dengan akhlak atau peraturan katanya. Kayak gitu kan harus ada yang mengontrol. Kalau Iya, menurut harus ada Mas yang Ansori, mengontrol. yang berperan aktif pada Orang tua. Orang tua. Ya? Orang tua. Karena yang lebih banyak dengan mereka itu orang tua. Kalau pas semua kata guru itu paling lama dengan murid itu paling 4 jam. 4 sampai 5 jam itu paling lama sudah. Yang berperan besar itu sebenarnya orang tua. Maka sukses dan gagalnya seorang anak di dalam pendidikan itu tergantung orang tuanya. Orang tua. Karena lebih banyak dengan orang tua. Mana banyak dengan keluarga waktunya, dengan lingkungan. Kalau sekolah tadi memang 4, maksudnya dengan guru juga 4 atau 5 jam ya. Iya, lingkungan dan keluarga itu sudah. Karena daunnya Kiai Holil itu sebagus apapun pendidikannya, kalau pergaulannya salah akan rusak. Ya bisa ke sana lah. Tapi untuk pendidikan di Bondowoso ini lumayan lah menurut saya. Apalagi metode-metode kayak baca cepat, baca kitab dengan cara cepat. Ada Al-Miftah yang dari Sidogiri, ada Amsilati yang dari Jepara itu. Terus ada metode Al-Qur'an sekarang dengan tahfidznya, metode ummi, tilawati dan lain sebagainya, itu sangat mempermudah. Jadi kalau anak dulu itu mau baca kitab itu agak sulit, tapi kalau anak sekarang kayaknya lebih mempermudah, walaupun yang instan itu tetap kalah dengan yang penuh proses. Yang butuh proses lama tetap kalah. Karena kalau saya mengibaratkan itu, ayam kampung itu yang kekurangan makan dari juragannya harus mencari makan kemana-mana, dengan ayam putung yang ketika buka mata langsung lihat makan. Dari segi harga beda, dari segi kesehatan juga beda. Bisa dilihat dari situ ya. Iya. Nah, kalau Mas Ansori sekarang ini di Pondok Pesantren Al Utsmani ya. Iya. Di Bedian ya. Iya. Apa sih sistem pembelajaran seperti apa nih Di sana? Di sana itu yang saya suka mempertahankan kesalafannya. Jadi kitab kuning, terus kitab kuning, pokok yang salaf-salaf seperti fikih, terus fikih, terus pelajaran-pelajaran agama yang lainnya itu. Kayak Amsilati ada nggak itu? Kalau Amsilati itu terkait itu kan metode, tidak ada di sana. Amsilati itu kan metode baca cepat.
kayak anunya, kalau di dalam bahasa Inggris tuh semacam grammarnya itu Amsilati. Ya kalau di pondok pesantren Al-Usmani itu walaupun tidak pakai itu, secara tidak langsung sudah mempelajari itu, karena di sana ada pelajaran yang lebih tinggi. Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 bait lebih sama anunya, itu mempelajari tentang tata cara baca kitab yang lebih komplit, karena di di Amsilati itu menukil atau mengkopas dari Alfiyah. Iya. Makanya di sana di Amsilati itu pelajaran yang sangat penting di Alfiyah itu diringkas di Amsilati. Banyak anunya itu koidahnya bait-bait dia Alfiyah itu yang dinukil ke Amsilati. Memang beliau pengarangnya itu selain kreatif juga mungkin sudah punya cara yang luar biasa cerdas ya. Oke, kalau boleh tahu tingkatan tadi ada Amsilati yang pertama, kalau menurut Mas Ansori Alfiyah Ibnu Malik ya. Iya, Alfiyah Ibnu Malik. Karangannya Ibnu Malik. Kalau boleh tahu ada semacam tingkatan nggak? Kalau nomor 1 kan tadi ini. Tingkatan dari metode. Segi apa, Mas? Dari segi kesulitan apa dari segi kelengkapan? Kalau yang lengkap ya Alfiyah Ibnu Malik itu lengkap. Kalau kesulitan lebih sulit? Ya mestinya lebih sulit yang lengkap, Mas. Kan lengkap itu. Amsilati itu semua pelajaran Amsilati, walaupun ada sebagian karangan murni dari pengarang itu. Kayak Amsilati itu di bab apa itu? Kaidah tentang huruf jar itu udah ada di Alfiyah. Tapi di Amsilati ada. Itu murni beliau memang menjelaskan bahwa itu beliau yang nambahin kaidahnya itu. Kalau lengkapannya ya jauh lebih lengkap Alfiyah. Kan sebelum ada metode seperti Al-Miftah dan Amsilati itu di di dalam tata cara bahasa belajar kitab, membaca kitab itu yang pertama ada kitab yang namanya Jurumiyah. Setelah itu ada Imriti. Setelah itu ada Alfiyah. 3 ini sudah. Nah, target ke depan kira-kira dari sosok Mas Ansori apa sih? Target apa? Target di dalam ekonomi apa target di dalam pendidikan? Kalau di dalam pendidikan deh. Kalau di dalam pendidikan saya tidak ada target. Artinya kalau saya sudah mengabdi di sini ya sudah saya di sini. Karena di antara beberapa pesantren yang lembaga dan pesantren yang lainnya yang paling saya serak itu di sini. Di Al-Usmani. Ya alhamdulillah di sana saya sudah bertahan sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau yang lain 1 tahun saya ada rasa jenuh dan lain sebagainya. Ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun. Di Al-Usmani ini alhamdulillah saya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira dari segi apa tuh? Kurang lebih 3. Karena di sana itu ya enggak tahu juga. Ada rasa nyaman, ya ada rasa nyaman. Selain rasa nyaman ada gimana dalam sosial itu enak. Di sana enggak banyak singgol kanan singgol kiri. Oke. Berarti di Al-Usmani ini kalau menurut Mas Ansori semacam apa ya, posisi masing-masing itu nggak ada yang saling senggol menyenggol ya, malah iya luar ada gitu. Cuma kan namanya bersosial ada cuma saya lihat itu lebih adem. Iya lebih santai itu dalam jadi rata-rata yang mengajar itu kepentingannya yang mengabdi. Rata-rata begitu. Perkara ada 1-2 yang punya
keinginan lain, itu oknum. Kan biasa seperti di mana ada Di mana-mana ada sih. di mana ada banyak gula, di sana banyak semut yang mengikuti. Oke. Tadi ada apa ya, target di pendidikan. Kalau yang ekonomi? Kalau ekonomi ya sekedar usaha saja, usaha dan mendalami pengalamannya. Karena dari sana saya juga bisa melangkah. Ya tetap step by step. Tidak ya, karena saya suka berproses orangnya. Kalau pas langsung ya, saya dulu ketika belajar usaha itu waktu masih kuliah saya belajar usaha. Pernah saya belajar usaha itu sama saudara ditawari toko di dalam pasar, saya tidak mau. Kalau saya langsung ke toko itu khawatir ada apa-apa kan tokonya. Jadi saya belajar dari nol. Karena yang saya butuhkan hanya pengalamannya. Daripada sulit cari kerja ke orang, mending kita mencari pengalaman, menciptakan pekerjaan sendiri. Jajal dari bawah ya. Menjadi ya lebih seperti itu. Karena kita jaga-jaga sama-sama tidak tahu ketika kita dari bawah merintis dari bawah ke atas, ketika nyampe ke atas jatuh. Kita mau merintis lagi, insya Allah bisa karena tahu jalannya. Beda dengan itu bedanya antara orang naik pesawat dari bandara ke tempat yang jauh dan orang yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil atau bahkan jalan kaki ke suatu tempat, ketika mau pulang tidak terlalu kerepotan. Kalau tidak ada fasilitas tidak terlalu kerepotan karena dia banyak tahu perjalanan. Gak ada yang dikhawatirkan. Iya. Oke. Nah, ini udah masuk di sesi pertanyaan. Terima kasih kepada beberapa pendengar yang sudah gabungan. Dan yang ingin gabungan sekali lagi silakan di 083 8533 0-nya 5 kali. Ada Mbak Rahayu di nomor WhatsApp 888. Sampean kan mengajar di pondok pesantren, berarti sampean juga pernah kuliah ya Mas? Di mana kuliahnya dan jurusan apa? Mbak Rahayu. Saya kuliah pernah. Bahkan ya sampai selesai, cuma ijazahnya tidak saya urus. Saya kuliah di pondok pesantren Al-Maliki Kiai Muiz yang sekarang dilanjutkan oleh Abuya Kiai Muhammad Hasan. Saya kuliah di sana, saya jurusan hukum Islam. Hukum Islam yang itu tentang keluarga. Tentang keluarga ya tidak jauh dari undang-undang KHI itu sudah. Kompilasi Hukum Islam Indonesia itu. Ya, saya kuliah di sana. Oke. Tuh Mbak Rahayu, jadi dari Mas Ansori kuliahnya di Al-Maliki ya? Al-Maliki. Lanjut ada Pak Kholik. Wah, ini kayaknya lebih dalam nih. Mas Ansori, sebenarnya yang dicari kehidupan itu apa sih? Kok sekarang ini banyak yang berlomba-lomba akan duniawi? Kalau saya sendiri apa orang lain? Kalau menurut Mas Ansori? Kalau saya sendiri, hidup di dunia ini kan hanya persinggahan yang bersifat sebentar, fana ya. Jadi saya itu hanya mencari bekal. Sama-sama tidak tahu kapan nyawa saya, nafas saya kapan terakhir menghembus, sama-sama tidak tahu. Jadi mulai dari sekarang saya hanya mengumpulkan bekal. Dan di antara bekal-bekal itu saya juga tidak tahu di mana yang diterima. Karena sekelas Imam Ghazali yang sudah mengarang kitab, ada salah satu kitabnya yang dikarang sampai 20 tahun, itu bukan itu yang diterima oleh Allah. Tapi yang diterima oleh Allah hanya hanya gara-gara membiarkan lalat yang meminum tintanya, yang memakan tintanya.
hanya gara-gara itu, bukan yang lainnya. Jadi Imam Ghazali sekelas Imam Ghazali itu Hujjatul Islam yang diterima oleh Allah hanya gara-gara itu. Dan saya sendiri sama-sama tidak tahu dari mana. Intinya saya berusaha. Soal diterima ndaknya saya sudah pasrah. Karena ya tidak tahu. Saya katanya istri kalau urusan orang lain itu katanya saya semangat ini. Katanya istri. Ya memang semangat dalam artian apa nih? Membantu lah. Ya. Ada urusan apa, kalau urusan orang lain katanya istri saya semangat. Dan ada orang lain juga yang bilang kamu itu kalau anunya orang lain semangat membantu. Karena bagi saya juga selain membantu ya berharap pahala lah. Selain itu orang membantu itu saya yakin ketika saya butuh orang lain akan semangat juga membantu kita. Ya intinya menanam kebaikan lah. Menanam kebaikan. Karena pahala itu bukan hanya dari sholat dan zikir, tapi pahala itu juga bersumber dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi sekarang yang dicari ya bekal itu ya. Ya bekal apa? Sama-sama ada tahu. Kalau dulu itu sebelum jarang yang jual es degan ya. Sebelum jarang banyak yang jual es degan, itu degan pohon kelapa itu yang diambil yang tua-tua. Kalau sekarang yang muda pun jadi karena bisa dibuat degan. Ya perumpamanya kan ke sana juga. Nyawa sama-sama ada tahu. Kadang yang tua di belakang, yang lebih muda. Kadang ada yang lebih lagi baru lahir langsung meninggal. Ada yang lebih parah lagi yang di dalam kandungan sudah meninggal duluan. Belum keluar sudah meninggal. Ya analogi saya ke sana. Sama-sama ada tahu, tidak ada jaminan itu. Umur saya sekarang 27, 28. Saya masih tinggal 25 tahun lagi, tidak ada jaminan. Bisa saja ada nyampai. Oh ya, kalau menurut Mas Ansor ini, itu kan ada ya kata-kata mau setinggi apapun, apa ya, intinya semacam ulama itu dari kita belum tahu mereka akan masuk media surga atau neraka gitu. Iya, sama-sama ada tahu. Karena itu takdir Tuhan. Ada salah satu ulama besar, santrinya itu sudah bisa melihat takdir. Kan ada takdir itu ditulis di lupa saya namanya, di itu sudah di catatan lah ya. Di catatan itu kan itu bisa melihat itu santrinya. Dan santri itu melihat punya sendiri, punya temannya tercatat masuk surga. Dan waktu itu dia ingat, oh ya coba saya lihat takdir guru saya. Ternyata takdir gurunya itu ada di neraka. Gurunya ada di neraka, padahal santrinya sudah bisa melihat takdir. Gurunya bukan tidak tahu. Gurunya itu bukan tidak tahu kalau takdirnya di sana. Gurunya lebih tahu, namanya guru. Mesti lebih tahu. Sebelum murid banyak menelan garam, gurunya sudah lebih dahulu makan garam. Nah, itu minta kepada Allah. Akhirnya ketika dikabulkan, suatu ketika ya, entah dikabulkan atau tidak, wallahu a'lam, itu marah gurunya kepada muridnya. Saya sudah tahu kalau tulisan saya begitu, tapi saya diam. Saya takut sul adab. Takut apa sul adab itu? Tidak tahu aturan lah. Takut kepada takdir Allah, karena itu sudah takdir Tuhan. Gurunya tercatat di neraka, sementara muridnya semua ada di surga. Dan itu sudah termasuk ulama besar. Bisa melihat takdir itu udah. Kalau sekarang bisa melihat takdir banyak tamunya, Mas. Viral. Ya viral, Mas. Nggak usah bisa melihat takdir, bisa melihat 1 minggu yang akan datang. Banyak
calon-calon yang datang, Mas. Saya bisa jadi apa enggak ya? Kan gitu, Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Ismun. Kenapa kok milih ngajar di pondok pesantren? Padahal kalau di sekolah negeri bisa jadi PNS atau P3K. Begitu ya, Mas. Ya, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya sendiri tidak mengejar ke sana. Karena pengalaman, ya memang selama hidup di dunia itu butuh yang namanya bekal juga. Bekal hidup. Karena mencari yang halal itu juga wajib. Kalau tidak salah itu bunyinya begini. Tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Menuntut atau mencari yang halal itu wajib hukumnya bagi orang muslim dan muslimah ya. Itu karena kalau urusan ke sana saya sudah ada cara sendiri. Usaha kecil-kecilan, usaha berdagang, bertani dan lain sebagainya ada. Makanya dari dulu semenjak saya SMA dan lulus SMA, saya kuliah sambil belajar kerja. Kenapa? Khawatirnya saya kalau tidak tahu kerja, saya ini kan pejantan, Mas. Apalagi ikut ke rumah orang kalau tidak bisa menafkahi. Jauh-jauh saya dari Pakem Mas ya. Saya ke Pujer, bukan jarak yang sebentar. Itu saya ikut orang menafkahi anak orang, menafkahi anak sendiri. Paling tidak saya sudah ada bekal atau pengalaman mencari nafkah. Sebenarnya semua ada ilmunya. Ada ilmunya mencari nafkah, ada ilmunya yang belajar bahasa juga ada ilmunya. Karena semua dengan ilmu memang. Oke, terima kasih Ustadz Ansori. Kita juga udah di penghujung acara. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan mungkin buat anak muda sekarang. Monggo. Ya, menurut saya untuk anak muda sekarang itu sebenarnya saya masuk anak muda, enggak terlalu tua saya. Usia berapa sih? Saya 27, Mas. 27. Serius? Iya, saya 27. Saya 96. 27 28 paling ya. 27 28. Bulan apa? Mas Agustus. Oh, lebih. Anak satu saya. Lebih tua saya ternyata ya, Ustaz ya. Saya sama 96 tapi Februari. Lebih tua sampean. Lebih setengah tahun itu. Sebenarnya ya hidup di dunia itu harus tahu caranya, termasuk mencari bekal hidup, mencari rezeki ada caranya. Tanpa cara dan pengalaman sulit juga. Karena punya banyak modal tidak ada jaminan bisa mengembangkan modalnya. Coba begini, misalkan ada seorang yang lahir dari orang kaya, dia tidak punya pengalaman. Oke, ketika ada orang tuanya dia bisa hidup, bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika tidak ada, dia mau kemana? Jadi memang harus ada pengalaman. Dan yang terpenting tidak boleh gengsi. Karena usaha banyak sebenarnya. Usaha itu banyak, dari usaha ternak, cocok tanam sampai jual beli dan lain sebagainya itu kan. Cuma kan kita harus, ini kan secara global itu. Mungkin ada yang lain seperti sekarang jual online dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, orang itu kadang alasnya gini, yang penting usaha, tapi usahanya yang prospek. Kalau usahanya jualan yang sekiranya tidak laku, tidak masuk kategori tawakal itu menurut saya. Tawakal itu kan pasrah setelah usaha. Jadi harus prospek juga. Kalau udah prospek, jual misalkan. Jual apa yang sekiranya jualan itu tidak laku, ya kita harus cari jualan yang laku. Misalkan di sini tidak laku, mungkin di daerah lain. Kalau di Bondoso jual tape karena sudah tempatnya tape. Jadi kita jual ke situ Bondo, Jember ataupun Bisuki kan begitu.
Nah kalau kayak gitu berarti balik lagi dong kemauan sendiri itu. Oh iya, kemauan sendiri. Memang Usahanya. mencari yang halal itu ujiannya berat, tidak mudah. Kalau mencari yang halal mudah, ya cepet kaya Mas. Oke, jadi itu ya pesan-pesan buat anak muda ya, Mas Ansori ya. Iya. Nah, terima kasih buat Anda yang sudah gabungan di Pratiwi Radio. Mungkin mau sedikit nambahkan Mas Ansori? Sudah. Cukup ya. Terima kasih udah menyempatkan hadir di Pratiwi, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata termasuk dari saya pribadi. saya Mohon maaf sama. yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.